Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, saat ini kita memasuki minggu kedua di bulan keluarga, dan saat ini kita akan bersama-sama menerima sapaan firman. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Di dalam suasana sukacita di minggu yang kedua di bulan keluarga, saat ini kami akan bersama-sama menerima pemberitaan firman. Terima kasih ya Allah, berfirmanlah, karena kami siap untuk mendengarkan. Di dalam Kristus Sang Sumber Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam kitab Mazmur pasal 32 ayat 1 sampai ayat 11 yang demikian. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Darahku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu selagi Engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Engkaulah persembunyian bagiku, terhadap kesesakan Engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang terus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau begal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Bersukacitalah dalam Tuhan dan sorak-soraklah, hai orang-orang benar. Bersorak-sorailah, hai orang-orang jujur. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia kita semua yang merindukan sabda Tuhan serta melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, kebutuhan manusia itu bermacam-macam. Dan salah satu kebutuhan yang paling mendasar itu adalah manusia itu terbebas dari yang namanya belenggu, yang namanya kungkungan, ataupun yang namanya dosa. Karena setiap orang tentunya pernah melakukan kesalahan yang berakibat manusia jatuh di dalam dosa. Ketika jatuh di dalam dosa, hidupnya itu tidak bebas lagi, dan di dalam kehidupannya tentu akan merasakan kekhawatiran, kegelisahan, dan bahkan terus mencari tempat untuk berlindung dan bersembunyi dari rasa takut akibat kesalahan atau dosa yang diperbuat. Bacaan kita di dalam kitab Mazmur pasal 32 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Di situ disebutkan ketika Daud merasa bersalah, sadar karena ia menempatkan Raja Uria atau panglimanya di depan medan pertempuran, dan akhirnya Uria ini mati akibat dari apa yang direncanakan Daud. Karena Daud memiliki rencana ingin mengambil istri Uria, yaitu Batseba, untuk dijadikan istrinya. Oleh sebab itu ketika Daud diingatkan oleh Nabi Nathan, Daud merasa hidupnya penuh dengan dosa. Ia menyesali segala perbuatan yang dilakukan, dan di dalam penyesalannya Daud merasa bersalah.
Daud merasa di dalam hidupnya penuh dengan penderitaan karena kesalahan-kesalahan yang sudah diperbuatnya. Akhirnya apa? Tuhan mengangkat Daud. Tuhan memulihkan Daud karena Daud menyesali segala dosanya dan Daud ingin kembali kepada segala sesuatu yang baik yang diinginkan Tuhan di dalam kehidupannya. Oleh sebab itu di ayat yang pertama dimulai, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Inilah ungkapan rasa syukur Daud. Inilah ungkapan hati Daud. Karena setiap pelanggaran dan kesalahan yang diperbuat, Tuhan tidak memperhitungkan lagi. Tuhan sudah mengampuni segala kesalahan dan dosa yang diperbuat oleh Raja Daud. Inilah ungkapan syukur dan sukacita dari Daud. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Nah, ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, oleh sebab itu apa yang harus dilakukan ketika kita sebagai manusia saat ini yang tidak lepas dari kesalahan, yang sering berbuat dosa? Langkah-langkah apa yang harus kita lakukan agar kita juga bisa merasakan sukacita seperti apa yang dirasakan Daud ketika Daud bertobat menyesali segala dosa dan kesalahannya? Yang pertama, Daud memiliki inisiatif untuk mengakui setiap dosa yang dilakukan. Hati Daud tergerak. Oleh sebab itu, Daud mengambil inisiatif untuk mengakui segala kesalahan yang dilakukan. Karena kecenderungan manusia ketika berbuat salah, manusia cenderung untuk lari dari masalah. Kecenderungan manusia ketika berbuat dosa, ia merasa bahwa apa yang dilakukan itu benar, apa yang dilakukan itu adalah yang terbaik. Tetapi pada dasarnya sesungguhnya itu adalah kesalahan dan dosa yang dilakukan. Oleh sebab itu kita yang saat ini merasa berbuat dosa, yang saat ini kita jauh di dalam dosa yang kita lakukan, maka Tuhan mengingatkan agar kita seperti Daud untuk mengakui setiap dosa yang kita lakukan. Karena kesalahan ataupun dosa, apapun yang kita lakukan ketika itu didiamkan, ketika kita mencari aman, maka semuanya itu akan menumpuk dan membuat manusia menjadi gelisah. Karena apa? Ketika ketahuan berbuat salah atau dosa, maka hidupnya akan tidak tenang, selalu gelisah, khawatir, jangan-jangan orang lain mengetahui, dan akhirnya apa? Saya menjadi bahan bulian atau menjadi tersangka untuk diadili. Oleh sebab itu, sekecil apapun kesalahan yang kita lakukan, Daud memberikan teladan walaupun di dalam kehidupannya berbuat salah, segera mengakui segala dosa dan kesalahan yang diperbuat. Dan yang kedua, ketika manusia sudah bertobat, dia sadar ada inisiatif untuk mengambil langkah untuk bertobat, maka manusia harus ingat akan anugerah Tuhan, yaitu anugerah keselamatan. Manfaatkan anugerah Allah itu untuk kehidupan kita. Jangan sampai kita kehilangan anugerah keselamatan yang sudah Tuhan berikan. Karena pengampunan itu adalah salah satu anugerah yang diberikan Allah kepada semua ciptaan. Itu terjadi karena kasih Allah melalui penderitaan, kematian dan juga kebangkitan Yesus Kristus di kayu salib. Itulah anugerah yang harus kita ingat, dan kita mengingat anugerah Allah itu untuk memulihkan hubungan kita dengan Allah, memulihkan hubungan kita dengan sesama, agar anugerah itu tidak sia-sia diberikan Allah kepada kehidupan ciptaan ini. Dan yang terakhir, ketika manusia sudah mengakui kesalahan atau dosanya,
dan mengambil kesempatan untuk menikmati anugerah pengampunan dan keselamatan dari Allah, maka milikilah hidup yang benar dan jujur di hadapan Allah. Daud tidak jujur ketika ia harus mengorbankan salah satu panglimanya. Ketika panglimanya itu sudah mati, maka istrinya diambil. Ketika ada Nathan mengingatkan, Daud harus kembali hidup di dalam kebenaran. Setiap kita memiliki masa lalu. Setiap kehidupan kita, masa lalu tentunya ada latar belakang yang mungkin tidak baik. Tetapi Tuhan mengingatkan agar kita memiliki hidup yang benar, agar di dalam setiap perjalanan kehidupan kita itu mampu memancarkan terang kasih Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Oleh sebab itu, ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, di dalam suasana minggu keluarga, yaitu minggu yang kedua, mari kita yang sudah berbuat salah, kita berbuat dosa, mungkin kepada keluarga kita, mungkin kepada pasangan kita, mungkin kepada anak-anak ataupun orang tua kita, mari kita mengambil inisiatif untuk berani terlebih dahulu mengakui dosa dan kesalahan, yaitu meminta maaf. Karena dengan maaf di situ ada pengampunan. Di dalam pengampunan ada anugerah Allah yang diberikan, dan di dalam anugerah Allah ada rekonsiliasi, ada hubungan yang dipulihkan kembali. Dan setelah itu kita dituntut untuk hidup lebih baik lagi, agar nama Tuhan dipermuliakan melalui setiap kehidupan kita, keluarga kita, gereja kita, dan segala sesuatu yang kita lakukan di dalam kehidupan ini. Selamat menikmati anugerah Tuhan, selamat dipulihkan, dan selamat berrekonsiliasi, agar hidup kita senantiasa menjadi berkat bagi orang banyak. Roh Kudus menolong dan menuntun kita. Amin.